latar belakang ya, di belakang saya ini adalah Gunung Arjuna ya. Dan kita melihat siluet dari matahari fajar ya, matahari terbit. Kita nanti secara perlahan bertahap ya dia akan muncul di sini. Jadi kita lihat cahaya mulai ada di sekitar ini ya. Dan yang di kejauhan sana kita lihat ada Gunung Welirang ya, yang melakukan aktivitasnya pagi ya. Jadi kita lihat ini Gunung Welirang. Dan udara pagi masih dingin, terasa dingin, tapi segar ya, di paru-paru terasa segar. Dan saya harus tutup hidung ya karena kelembapan, sampai nanti kita mengalami gangguan pernapasan. Sebenarnya tidak apa-apa, segar, hanya saja kita sensitif hingga bisa ada batuk. Ya, di latar belakang adalah Kota Batu ya. Jadi kita lihat Kota Batu dengan Gunung Panderman, Gunung Budak, Gunung Kawi ya, yang ada di belakang, latar belakang. Ini adalah wilayah resapan tangkapan air di wilayah ini, masih di kaki Gunung Arjuna ya. Hulu Sungai Brantas. Karena kita berkutat seputaran Kali Brantas, jadi Kali Brantas around. Jadi dari upstream to downstream, dari hulu hingga hilir. Ya, kita saat ini berada di hulunya, di mana ujung dari hulu dari Sungai Brantas. Di sumber mata air Brantas yang sudah di channel sendiri ya yang berada di satu komplek namanya Arboretum, tempat kajian lingkungan ya, vegetasi tanaman di sekitar wilayah ini. Bicara dengan latar belakang dari Gunung Arjuna ya, kita tunggu siluetnya kita di pemandangan di sunrise ya, di matahari terbit. Dan Kali Brantas ini merupakan satu lintasan peradaban ya, begitu kaya akan banyak hal ya, karena banyak pemukiman, banyak kerajaan yang berada di sekitar Kali Brantas. Jadi kita ketahui yang besar adalah kerajaan Majapahit. Yang cikal bakalnya sebenarnya adalah kerajaan Singosari, di mana Raja Singosari sendiri runtuh dengan raja terakhirnya adalah Raja Kertanegara. Dan semua segenap keluarganya mengungsi, dan kemudian mendirikan salah satu itu dari Kertanegara adalah Raden Wijaya, mendirikan kerajaan Majapahit. Ya. Di mana di channel ini sendiri saya sudah tunjukkan di lokasi di mana Raja Kertanegara abunya disemayamkan. Ada dua candi yang untuk persemayaman dari Raja Kertanegara, jadi Candi Jawi dan Candi Jago. Ya, jadi itu ya sekelumit jadi cara Raja Kertanegara ya, yang pada saat itu memang ya mengalami pemberontakan ya dengan kerajaan kecil yang ada di bawahnya. Ya, terlain dilakukan oleh Jayakatwang ya. Oke, ini dalam episode kali ini adalah kita bisa melihat bahwa wilayah ini adalah wilayah yang sudah mengalami distorsi ya, di kerusakan lingkungan ya, akibat perambahan untuk perluasan lahan pertanian. Yang kita khawatirkan adalah
eh, tangkapan air ini yang artinya tidak terbendung ya apabila hujan, curah hujan tinggi ya, itu akan menimbulkan erosi ya. Dan unsur-unsur hara yang ada di permukaan tanah akan hilang, sehingga kesuburan tanah akan mengalami distorsi, mengalami kerusakan dan hilang ya. Makanya ini sungguhnya seharusnya kalau lahan subur mereka bercocok tanam tidak menggunakan pestisida ya, atau obat-obatan sebagai penyubur, karena lahannya sebenarnya sungguhnya subur, tapi karena akibat kerusakan kualitas tanah membuat mereka harus menggunakan obat-obatan kimia dan bisa saja akan merugikan ya, terutama yang menyangkut pestisida yang pada kenyataannya juga akan mengganggu atau menghilangkan ya, atau merusak ekosistem yang ada di sini, khususnya tentang serangga ya. Kita banyak kehilangan banyak hal yang bersifat ekosistem ya, serangga-serangga yang dulu kaya yang ada sekitar sini, termasuk saya sebenarnya saat ini juga berupaya untuk menemukan namanya walang kayu, karena saya beberapa saat yang lalu ya saya menemukan belalang kayu ya yang sangat unik ya, tapi masih kecil pada artinya memang ada induknya dan ada saudara-saudara yang lain. Kalau ini walang kayu itu masih kecil ya, masih ya bayi ya, ibaratnya masih hijau. Kalau udah tua walang kayu itu warnanya seperti dahan kayu, dahan ranting ya, karena kita tidak akan bisa mendeteksi apabila dia berada di antara ranting pohon. Nah itu harapan saya pagi ini bisa menikmati sunrise ya. Ini ada sisi timur ya, jadi matahari terbit dari sisi timur. Sementara kalau di sebelah sana adalah sisi barat ya, dan kita dari sini juga bisa menikmati, ini ada Gunung Biru. Dan Gunung Biru, nah sebelah utaranya sana itu adalah Gunung Anjas-Moro ya, yang mengarah ke Cangar, mengarah ke Sumber Brantas dan Jurang Kuali. Dan ini kita bisa menikmati sunset ya, di matahari terbenam, dan pemandangannya luar biasa apabila saat itu menjelang sore, menjelang malam, matahari mulai tenggelam dan sinarnya yang warna kemerah-merahan, lembayung senja itu nampak sangat keren. Langit masih ditaburi warna putih dari awan ya, karena memang saat ini masih cuaca iklim basah dan sesekali-sekali memang ya turun hujan ya, karena cuaca bisa kita tidak prediksi. Jadi kapan waktu akan tiba-tiba mendung ya, langit gelap dan hujan pun mulai turun dan kabut mulai menaungi permukaan wilayah ini. Matahari segera terbit, karena kita masih berada di puncak ketinggian sekitar 1447 meter di atas permukaan air laut ya. Jadi ini sama dengan permukaan yang berada kita mencapai puncak Panderman ya, di latar Rombo ya. Itu ada tahapan tempat yang kalau kita menuju Gunung Panderman itu ada lokasi-lokasi datar ya, di mana di situ bisa dijadikan tempat untuk mereka camping ya, nge-camp ya. Ya bagi mereka yang tidak menuju ke puncak Panderman atau puncak Pasundara dan Arjuna ya, di latar belakang kita ya. Itulah. Saya berada di sini sengaja untuk mengcover tentang vegetasi ya, atau lingkungan ini, karena wilayah ini adalah tangkapan air dari di mana sumber mata air ya, itu mengandalkan dari resapan air yang ada di hulu ya, di puncak seperti ini. Apabila puncak seperti ini akan rusak, tentunya akan mempengaruhi debit dari volume air yang muncul di sumber-sumber mata air yang muncul di Kota Batu bagian utara, khususnya berada di Desa Punten ya, Desa Sidomulyo atau di Bumiaji ini. Kita sangat mencemaskan ya apabila wilayah ini terus mengalami
distorsi ya, kerusakan akibat perambahan ya, ya maka itu akan membuat kita menjadi kesulitan akan air, karena semakin demografi penduduk kan semakin meningkat ya. Jadi tentu saja itu akan mempengaruhi pada kebutuhan akan lahan ya, lahan pemukiman maupun lahan pertanian. Nah, itu saja akan sebagai, ya itu dalil ya, dampak yang otomatis ya akan tidak bisa kita elakkan. Luas lahan pertanian itu ya dampak daripada kebutuhan orang akan pangan, akan sayur mayur ya. Dan manusianya sendiri butuh namanya siklus ya, atau ekosistem ekonomi mereka agar bisa bertahan dan hidup. Dan ini yang tentu saja kita harapkan wilayah-wilayah pertanian ini tidak menjadi ada fungsi menjadi wilayah pemukiman. Dan tentu saja itu pasti akan terjadi ya. Kita tidak tahu kapan nanti akan kita melihat situasi keadaan seperti itu, karena sekarang sedang berproses ya menuju ke arah tempat ini menjadi wilayah yang nanti akan dipenuhi oleh pemukiman penduduk ya. Khususnya karena Batu ini sebagai jargon kota wisata. Tidak ada penjuru tempat di Batu pun yang tidak dirambah oleh namanya judul sebagai namanya wilayah wisata ya. Karena wisata sendiri begitu dieksploitasi maka korelasinya adalah siklus ekonomi ya. Jadi apapun orang berusaha untuk membuat warung ya kan, membuat restoran, membuat kafe ya, itu konsekuensi ya daripada aktivitas wisata ya, di dalam mereka menampung ataupun menyambut para wisatawan yang datang dari luar kota ya, untuk menikmati alam kota Batu. Ironinya ya, alam kota Batu ya artinya ya mereka tidak begitu concern untuk memperhatikan situasi lingkungan ya. Jadi hal-hal yang indah ya, orang datang jauh dari kota tentunya akan melihat vegetasi tanaman, hutan, jadi pertanian ya. Tapi ya kemudian terjadi adalah mulailah terjadi seperti di atas ya, di bawah Gunung Wirang sana itu ada Brakseng yang lahan pemukiman, lahan ini pertanian tentunya akan dirambah menjadi wilayah yang dipenuhi oleh restoran dalam memenuhi kebutuhan akan wisatawan ya. Ini ya makanya kita Hulu Kali Brantas ini memang menjadi sangat begitu membuat kita miris ya. Jadi kedepannya kayak apa kita tidak pernah tahu. Dan kita tentunya akan merasa kecewa ya apabila kemudian pemerintah Kota Batu ya, entah kota Batu tidak begitu peduli ya di dalam membuat peraturan daerah maupun melaksanakan perda-perda yang ada yang menyangkut menjaga ekologi ya, jadi ekosistem ya, artinya memang yang alam sendiri akhirnya akan dirusak oleh manusia, dan alam punya cara sendiri di dalam namanya beradaptasi dengan situasinya ya. Dengan konsekuensi bahwa apabila alam menyesuaikan dirinya maka terjadilah yang disebut dengan bencana akibat perilaku sikap manusia di dalam memperlakukan alam dengan semena-mena.